Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Beberapa pihak mengartikan konsiliasi adalah upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi. Konsiliasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sangat bermanfaat bagi segala pihak. Ada berbagai macam manfaat bisa didapatkan melalui proses konsiliasi ini. Beberapa manfaat konsiliasi ini adalah sebagai berikut. 1. Peluang menyelesaikan sengketa secara damai. 2. Putusannya tidak mengikat para pihak. 3. Fleksibel. Berikut adalah drama praktik konsiliasi tentang pencabutan pesangon mantan karyawan PT Insan Jaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tata sebagai konsiliator. Dalam hal ini saya akan memfasilitasi ibu-ibu dalam sesi konsiliasi hari ini. Sebelumnya saya persilakan untuk ibu-ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kepada pihak pemohon. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Desi sebagai mantan pekerja di PT Insan Jaya. Baik, kepada Ibu Desi ya. Terima kasih atas perkenalannya Bu. Silakan pihak pemohon untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sylvia sebagaimana manajer dari PT Insan Jaya. Saya ingin mengajak ibu-ibu untuk menyepakati poin-poin yang akan kita sepakati dalam proses konsiliasi pada hari ini. Kalau dari saya minta dalam sesi konsiliasi ini, ibu-ibu jujur dalam dan saling menghargai satu sama lain. Kalau dari Ibu Desi, Saya memohon agar yang saya inginkan dapat dipertimbangkan dengan baik. baik. Kalau dari Ibu Sylvia, Saya cukup mengikuti saja. baik. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai konsiliator akan bersifat netral dan tidak memihak pada satu pihak. Saya bertugas untuk memfasilitasi sengketa antara ibu-ibu dan akan memberikan masukan terhadap apa yang menjadi sengketa antara pemohon dan termohon. Baik, kita akan lanjutkan sesi konsiliasinya. Saya persilakan kepada pemohon untuk menyampaikan apa permasalahan dan harapan yang diinginkan. Silakan kepada pemohon. Kat. Terima kasih Pak. Saya kan sudah bekerja di PT Insan Jaya selama 10 tahun. Selama bekerja saya tidak pernah Terima kasih Pak. Saya kan sudah bekerja di PT Insan Jaya selama 10 tahun. Selama bekerja saya tidak pernah melanggar peraturan perusahaan apapun itu. Tetapi karena ada kehilangan uang di unit saya sebagai supervisor di unit itu. Kemudian saya di PHK sepihak dan yang menyakitkan saya tidak diberikan pesangon sedikit pun dengan alasan untuk mengganti rugi kehilangan yang ada. Saya terima jika di PHK karena saya bertanggung jawab atas kehilangan di unit saya. Tetapi jika pesangon saya tidak dibayar, saya tidak terima Pak. Begitu Pak keluhan saya. Ibu Desi berarti sudah bekerja selama 10 tahun di PT ini. Kemudian Ibu di PHK secara sepihak dan tidak diberikan pesangon. Iya Pak, tidak diberikan dengan alasan untuk mengganti kerugian. Bahkan mereka tidak bilang itu saja belum cukup untuk menutupi kerugian yang ada. Baik, terima kasih atas penyampaian Ibu sebagai pemohon. Selanjutnya. Kat. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Ibu Desi sebagai pemohon. Selanjutnya saya persilakan kepada termohon untuk menyampaikan permasalahan dan harapan pada sesi konsiliasi kali ini. Baik, terima kasih. Di dalam SOP perusahaan, setiap kepala unit yang membawahi sebuah unit akan bertanggung jawab atas kehilangan yang dilakukan oleh unit tersebut. Maka, jika terjadi kehilangan, setidaknya kita akan melapor kepada pihak polisi. Tetapi, dalam kasus ini kami sudah berbicara bahwa masalah ini tidak perlu kita bawa ke ranah hukum. Maka, kita mengambil kesimpulan untuk mengambil keseluruhan pesangon untuk menutupi kehilangan yang ada. Artinya SOP memang sudah ada tertulis jika terjadi kehilangan di unitnya. Maka akan menjadi tanggung jawab kepala unit tersebut dan sudah dibicarakan kepada pemohon agar tidak sampai ke ranah hukum. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih. Berdasarkan keterangan yang Ibu Desi dan Ibu Sylvia sampaikan, artinya ada kesalahpahaman antara kedua pihak. Sebelumnya, apakah sudah disetujui untuk tidak dibayarkan pesangon?
Opsinya hanya satu, tidak diberikan pesangon untuk menutupi kehilangan. Jika tidak, perusahaan akan mengalami kerugian. Agar tidak berkepanjangan dengan membawa ke ranah hukum, maka kami mengambil jalan tengah ini. Untuk pihak pemohon, apa harapan Anda setelah mendengar penjelasan dari pihak pemohon? Saya tidak berpanjang lebar. Jika itu memang kesalahan saya, maka saya akan mengakui kesalahan tersebut dan menanggung konsekuensinya. Tapi saya tidak mau jika sama sekali tidak dapat pesangon karena saya perlu bertahan hidup sampai mendapatkan pekerja yang baru. Jadi, Ibu Cut. Jadi Ibu Sylvia sudah dengar ya apa yang diinginkan dari pihak pemohon. Jadi saya perlu sampaikan di sini Bu, bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 150 tahun 2000 itu mengatur tentang penetapan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan ganti rugi terhadap perusahaan. Nah, pemohon bilang bahwa ia sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Kalau sesuai dengan keputusan Menteri nomor 150 tahun 2000 ini, perusahaan harus membayar gajinya 10 kali. Dari permintaan pemohon ini, apakah ada kebijakan dari perusahaan untuk setidaknya membayarkan sebagian agar pemohon mendapatkan uang pesangonnya? Baik, saya sudah sempat berdiskusi jika hal ini terjadi. Dari pihak perusahaan sepakat akan memberikan 3 bulan pesangon dan selebihnya tidak bisa diberikan karena kerugian yang dialami perusahaan lebih besar dari total keseluruhan pesangon. Tapi kebijakan perusahaan dengan dasar kemanusiaan maka akan diberikan keringanan pemberian 3 bulan pesangon. Baik, terlihat ini sudah mulai menemukan titik terang. Ya. Baik, terlihat ini sudah mulai menemukan titik terang. Perusahaan sudah mengusahakan untuk memberikan hak ibu sebagai pemohon meskipun tidak 10 kali gaji, tetapi 3 bulan gaji. Bagaimana menurut Ibu Desi? Saya tidak ingin berpanjang-panjang juga. Jika perusahaan bisa memberikan saya 3 bulan gaji, maka akan saya terima. Baik, terima kasih. Berarti damai dan sesuai dengan yang diharapkan. Nanti kita akan buatkan ini dalam surat perjanjian agar para pemohon dan termohon Ya. Baik, terima kasih. Berarti damai dan sesuai dengan yang diharapkan. Nanti kita akan buatkan ini dalam surat perjanjian agar para pemohon dan termohon menandatangani perjanjian. Agar jika kita bawa ke pengadilan akan mengikat bagi pemohon dan termohon. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Baik, cukup Pak. Baik, terima kasih. Kita tutup sesi konsiliasi pada hari ini. Mudah-mudahan segala urusan kita dapat dipermudah. Saya sebagai konsiliator, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tutup sesi konsiliasi pada hari ini. Mudah-mudahan segala urusan kita dapat dipermudah. Saya sebagai konsiliator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.